Jadi terpaksa saya online aja dulu. Nanti minggu depan kita lanjutkan ke offline lagi ya. Tapi dengan catatan kalian harus harus mempraktekkan apa yang saya jelaskan hari ini di rumah ya. Paham? Ya, paham. Nah, oke. Ya, kita mulai dari proses bagaimana caranya kita membuat desain majalah ya. Masih kita lanjutkan masih materi yang kemarin. Jadi kita masih melanjutkan materi yang kemarin. Jadi nanti kalian tinggal meniru aja ya, meniru yang saya kerjakan. Ini penjabarannya atau ini penjelasannya. Pertama, topiknya itu adalah berkaitan dengan pengolahan gambar di Adobe InDesign. Ya, jadi pengolahan gambar di Adobe InDesign. Dimulai dari desain tanpa bleed. Ya, dimulai dari desain tanpa bleed. Jadi apa sih yang dimaksud dengan desain tanpa bleed untuk gambar? Jadi kalau desain tanpa bleed untuk gambar itu akan terlihat jika tidak ada satu elemen visual pun ya. Jadi tidak ada satu elemen visual pun yang menyentuh pinggir kertas. Jadi kalau misalnya kalian lihat kasus ini nih, ini pinggir kertas ya. Kalau misalnya tekan tombol W ya, tekan tombol W, daerah kertasnya ini yang putih ini tidak ada elemen visual, baik itu gambar yang menyentuh pinggir kertas. Ini merupakan desain tanpa bleed. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham. Jadi dia kan tidak sampai menyentuh pinggir kertas. Makanya kita anggap bahwa desain ini tidak membutuhkan bleed. Jadi ini akan terlihat jika tidak ada satupun elemen visual yang menyentuh pinggir kertas, sehingga kita tidak memerlukan bleed. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah desain dengan menggunakan bleed. Jadi desain dengan menggunakan bleed itu yang seperti apa sih? Jadi kalau misalnya kita lihat desain yang ada di bawah ini kan fotonya itu dia menyentuh pinggir kertas. Jadi kalau fotonya menyentuh pinggir kertas itu harus dipastikan bahwa elemen visualnya itu harus dilebihkan sampai batas bleed. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini tidak dilebihkan sampai batas bleed, berarti ini cara yang salah. Jadi kalau misalnya ini tidak dilebihkan sampai batas bleed, ini merupakan cara yang salah membuat desain seperti ini. Hal yang sama itu juga terjadi pada packaging juga sama. Jadi kalau pinggir packagingnya itu ada gambar, berarti kalian harus mempersiapkan bleed. Kemudian yang berikutnya itu adalah memanfaatkan frame gambar. Jadi contoh yang betul ya, maaf ya. Contoh yang betul dari kasus ini kan kasus yang salah. Jadi yang betul itu adalah yang ada di bawah ini nih. Yang betul itu adalah yang ada di bawah ini. Ini yang betul. Ini sudah elemen visualnya itu sudah menyentuh batas bleed seperti ini. Jadi elemen visualnya itu sudah menyentuh batas bleed. Sampai di sini jelas untuk yang dengan bleed atau tanpa bleed, jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Ini sebagian sudah saya jelaskan kemarin. Ini sengaja saya ulang supaya kalian jangan sampai tidak sadar ya dalam kondisi seperti ini ya. Kondisi seperti ini karena ini akibatnya akan fatal. Dicatat. Kemudian yang berikutnya itu adalah memanfaatkan frame gambar untuk memperluas background. Jadi dengan menambah warna, dengan mengisi warna, ya dengan mengisi warna pada frame. Mengisi aja, jangan menambah. Ya. Dengan mengisi warna pada frame. Jadi kita memanfaatkan frame gambar untuk memperluas background, ya, untuk memperluas background dengan mengisi warna pada frame.
Jadi kasusnya itu kira-kira seperti ini saya hapus dulu. Ini saya hapus dulu. Saya hapus, kemudian saya mengcopy dari file yang ada ini ya. Saya copy, saya aktifkan, kemudian saya pindahkan ke bawah. Saya pindahkan ke bawah seperti ini. Setelah dipindahkan, kita lihat misalnya, wah kayaknya saya misalnya ingin mendesainnya itu di bawahnya itu ada blok warna misalnya. Berarti kita tambahkan frame-nya. Ini kan frame-nya tadinya seperti ini. Kita lebihkan sampai batas split yang ada di bawah. Kemudian frame-nya itu ya, jadi kita perluas dengan selection tool. Kemudian isi frame terutama bagian fill ya. Dengan warna yang sesuai dengan kebutuhan. Cara mengambil sampel warnanya itu sebagai berikut. Pertama, aktifkan frame dengan selection tool seperti ini ya. Pastikan fill-nya itu ada di depan. Ini kan stroke, ini ada fill. Stroke, fill. Jadi ini pastikan di depan. Jadi pastikan fill-nya itu ada di depan. Kemudian yang berikutnya itu adalah tekan tombol I untuk mengaktifkan eyedropper. Jadi setelah itu kalian cukup tekan tombol I nih. I. Jadi fungsi dari I itu adalah untuk mengaktifkan eyedropper. Sama seperti di Illustrator. Sama seperti di Photoshop. Kemudian pilih sampel warna yang dibutuhkan dengan mengklik pada area warna yang terdapat pada foto. Misalnya saya mau pilih warna merah, tekan tombol I lagi, ganti saya nggak cocok merah, hijau. Oh tidak cocok lagi misalnya, saya pilih warna hitam. Oh tidak cocok lagi, warna ungu misalnya, abu-abu. Tekan tombol I lagi, oh kayaknya lebih cocok dengan warna hijau gitu misalnya. Jadi kita bisa mengambil sampel warna yang ada pada foto dengan eyedropper ya, atau tekan tombol I. Nah, dalam kondisi ini, gambarnya itu menutupi teks ya. Supaya gambarnya tidak menutupi teks, kalian pilih menu objek, ya objek, kemudian arrange, kita pilih send to back. Sehingga posisi teks dia berada di depan ya. Dan sementara gambar itu posisinya berada paling belakang. Sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi posisi teksnya itu berada di depan. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah atur warna teks sesuai kebutuhan. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ini kan teksnya tidak terbaca ya. Tinggal kalian ganti aja warnanya. Ini saya blok, misalnya terus saya ganti pada swatches warna putih. Ini saya blok, ini saya ganti warna putih. Kemudian ini saya blok lagi, saya blok, kemudian diganti dengan warna putih. Itu proses bagaimana caranya kita mengganti warna pada teks dengan background yang berbeda. Tekan tombol W dan udah berubah tuh ya dari sisi tampilan. Jelas sampai di sini? Jelas, Pak. Jelas ya. Jelas, ini materinya sedikit ya, tapi harus kalian praktekkan di rumah. Ini materinya itu cuma segini nih. Tapi harus dipraktekkan, karena ini lumayan, bukan lumayan ya, sangat penting dalam proses mendesain nanti. Ini berlaku juga pada AI nanti. Jadi teknik ini sama, jadi ketika kalian belajar ini, berarti kalian nanti belajar Illustrator juga, belajar After Effects juga, belajar Premiere juga. Jadi ini harus kalian kuasai untuk menguasai 4 aplikasi sekaligus. Kelihatannya sedikit ya, tapi sebenarnya kita belajar 4 aplikasi sekaligus. Oke, yang berikutnya itu adalah menghilangkan pembatas foto dengan menggunakan masking brushes. Ini masking kemarin sudah saya jelaskan di Photoshop ya, bagaimana caranya kita melakukan proses masking. Ini kalau misalnya kita lihat dalam kasus ini, ya dalam kasus ini kan desainnya itu kan
fotonya itu seolah-olah ada batas ya antara foto dengan warna hijau yang ada di bawahnya. Ini ada pembatas. Tapi apakah membuat desain seperti ini diperbolehkan? Boleh ya. Tapi ada juga yang senang kalau misalnya antara foto dengan warna yang ada di bawahnya itu seperti seolah-olah menyatu. Jadi ada fading ya. Ada gradasi. Jadi ada fading atau ada gradasi. Nah, teknik untuk membuat fading ini tidak bisa dilakukan di Adobe InDesign. Bisa dilakukan tapi ribet. Jadi bikin frame baru, bikin frame baru gitu ya. Jadi agak lebih rumit kalau misalnya kita menggunakan dari Adobe InDesign. Nah, sekarang kita membutuhkan perangkat atau aplikasi supporting untuk pekerjaan kita, yaitu Photoshop. Nah, untuk menghilangkan pembatas foto, itu dengan menggunakan masking brush dulu. Jadi kita buka Photoshop, ya kita buka di Photoshop, kemudian buka gambar yang akan dihilangkan pembatasnya. Photoshop, ya ini gambar yang akan dihilangkan pembatasnya. Open. Nah, seperti ini ya. Kita hilangkan. Kemudian yang berikutnya pilih menu window, kemudian layers. Jadi di sini pilih menu window layers. Klik tombol add layer mask. Jadi setelah itu klik tombol add layer mask. Sehingga kalau kalian perhatikan di sebelah kanan itu sudah muncul masking sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Setelah klik tombol Add Layer Mask, aktifkan Brush Tool. Jadi Brush Tool ini Brush Tool. Ini kita aktifkan Brush Tool. Jadi fungsi dari Brush Tool itu adalah dipergunakan untuk menyembunyikan area-area yang ada untuk melukis ya, dengan cara ngebrush ya. Menyembunyikan area-area yang tidak diperlukan untuk menghilangkan pembatasnya ini. Jadi aktifkan brush, ya, terus kemudian perbesar dan perkecil sesuai kebutuhan, seperti ini. Ini juga sudah saya jelaskan kemarin. Nah, terus kemudian modenya ini kita gunakan modenya itu mode normal. Kemudian opacity-nya gunakan 100. Dan yang ke-9, pastikan warna foreground-nya itu adalah warna hitam ya. Jadi pastikan warna foreground-nya itu adalah warna hitam. Jadi ini kita pastikan warna foreground-nya warna hitam. Kemudian brush atau masking ya, untuk masking pada area yang akan dihilangkan pembatasnya. Ini bagian sini akan saya hilangkan. Tekan tombol shift, saya geser ke samping. Nah, gitu. Selanjutnya, simpan file dalam format Photoshop. Ingat ya, jadi kalau sudah simpannya itu dalam format Photoshop. Kenapa harus dengan menggunakan Photoshop? Karena format ini itu mampu menyimpan layer dan masking. Ya, sementara format yang lainnya itu tidak. Dan Adobe InDesign itu kompatibel dengan format PSD. Jadi format PSD itu kompatibel dengan Adobe InDesign atau cocok ya dengan Adobe InDesign. Kemudian kita simpan di sini nih ya. File, kemudian save. Nah, kita pilih misalnya masking brush ya, kemudian save dan replace. Ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah kita buka Adobe InDesign. Adobe InDesign-nya itu kita buka, ya Adobe InDesign-nya itu kita buka. Saya hapus ya, Adobe InDesign-nya kita buka. Kemudian aktifkan frame gambarnya dengan selection tool. Jadi aktifkan frame gambar dengan selection tool. Pilih menu file, kemudian place. Kita ambil gambar yang tadi itu yang sudah kita masking brush-nya, open. Nah, dia secara otomatis itu sudah ada fading-nya. Paham tidak?
Paham, Pak. Paham ya. Jadi secara otomatis itu sudah ada fading-nya. Sudah ada fading-nya. Itu proses bagaimana caranya kita menggunakan apa namanya? Menggunakan ini ya, apa namanya? Masking brush ya dalam kasus ini. Ya. Itu yang pertama. Jadi masking brush ya dalam kasus mempersiapkan gradasi di Photoshop, kemudian mengaplikasikannya di Adobe InDesign. Nah, kemudian yang berikutnya, nah, yang berikutnya itu adalah menghilangkan pembatas dengan menggunakan masking gradient. Jadi yang berikutnya itu adalah menghilangkan pembatas dengan masking gradient. Itu prosesnya sama ya. Prosesnya sama ya. Jadi kalau misalnya kita lihat misalnya, buka Adobe Photoshop, buka gambar yang akan dihilangkan pembatasnya, pilih menu window layers gitu ya. Ini prosesnya sama. Tapi yang kita gunakan itu bukan brushes ya. Yang kita gunakan itu bukan brush tool, tapi gradient tool. Ini langkah-langkahnya itu sama persis. Prosesnya itu bagaimana kita buka Adobe Photoshop nih, gambar yang akan kita masking, file open, gambar yang akan kita masking itu kita buka, di open seperti ini, di open. Setelah di open, kemudian yang berikutnya itu adalah pilih menu window layers, sama ya, window layers, ini kita window layer, kemudian klik tombol add layer mask, ini kan sama ya dengan tadi ya. Jadi ada langkah-langkah yang selalu ada pengulangan nanti kalau di Photoshop. Add layer mask. Nah, berikutnya aktifkan gradient tool atau tekan tombol G pada keyboard. Ini tekan tombol G pada keyboard. Di bagian atas itu ada opsi gradasi. Opsi gradasinya itu yang pertama itu adalah foreground to background sama foreground to transparent. Jadi foreground to background sama foreground to transparent. Jadi ada pilihan opsi foreground to background sama foreground to transparent. Nah, di sini ada linear gradient ya. Jadi gradient yang digunakan itu adalah gradient linear. Jadi gradient yang digunakan itu adalah gradient linear. Modenya selalu normal dan opacity-nya selalu 100. Sama ya opsi-opsi yang ada di atas ini ya. Ini pada control palette. Nah, kemudian pastikan warna foreground-nya itu adalah hitam. Nih ya, warna foreground-nya itu hitam. Nah, kemudian tarik pembatas ke arah gambar. Jadi dari pembatas ke arah gambar. Jadi kalau untuk menghilangkan pembatasnya itu tarik gradasinya ya. Tarik gradasi dari pembatas, ini pembatasnya itu ke arah gambar, ke atas berarti kan ya. Nah, dia kan akan membentuk gradasi seperti ini nih. Nah, ini kita simpan file dalam format foto sama seperti tadi. Save. Itu masking gradient. Save, saya replace ya. Formatnya Photoshop. Nah, Adobe InDesign caranya sama juga, kita import. Nah, ini nih. Ini hasilnya sama ya. Hasilnya sama. Hasilnya sama, masking gradient. Nah, kita bisa lihat hasilnya sama, atas dan bawah. Jadi, yang atas dengan menggunakan brush, yang bawah itu dengan menggunakan gradient. Paham sampai sini? Paham, Pak. Paham. Paham ya? Paham. Nah, terus kemudian yang berikutnya itu adalah ini sebenarnya masuk wilayahnya ini ya, apa namanya? Masuk wilayahnya bagian penerbitan, tapi kalian sebaiknya tahu juga. Nah, dalam proses membuat desain majalah itu ada elemen-elemen teks ya. Elemen-elemen teks
yang bisa digunakan untuk mempercantik halaman desain. Jadi kalau misalnya di dunia media gitu ya, itu seringkali misalnya reporter itu menyalahkan desainer karena halamannya itu jadi tidak bagus tampilannya. Padahal kesalahannya itu ada di reporter. Dia tidak menyertakan data fakta, dia tidak menyertakan angka dalam tulisannya, dia tidak memecah tulisan gitu ya. Itu akan menyebabkan desainer akan kesulitan mengolah ya, mengolah jadi tampilannya itu menjadi menarik. Contoh kasus misalnya ini. Ini kan tidak menarik. Kenapa tidak menarik? Karena teksnya itu banyak banget ya. Teksnya itu banyak banget. Kemudian diolah lagi oleh reporter. Oh, kayaknya saya mau menambahkan informasi kecil di sini. Nah, ternyata dengan menambahkan informasi kecil ini, tampilan desainnya itu sudah berubah. Jadi ini merupakan data fakta dengan judul dan keterangan singkat. Ini yang pertama. Kemudian kita ubah lagi, misalnya ada metode lain lagi, misalnya dengan menggunakan angka. Nah, ternyata angka itu juga bisa menyebabkan desainnya itu secara umum itu jadi bagus. Jadi desainnya itu secara umum itu jadi bagus. Jadi kalau lihat di sini nih, desainnya itu jadi bagus karena dia ada angka, data fakta dengan angka. Ya, ini contohnya ya, data fakta dengan angka. Jadi sudah berubah nih, sudah berubah karena dia sudah ada angka ya yang menyebabkan dia berubah. Kemudian hal lain yang bisa menyebabkan tampilan desainnya itu berubah juga itu adalah infografik. Ini namanya infografik. Ini contohnya. Jadi data fakta itu berupa infografik yang disajikannya itu dalam bentuk infografik. Nanti ini ada sesi tersendiri khusus untuk membuat infografik untuk packaging ya. Jadi membuat infografik untuk packaging. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, di setiap packaging itu kadang-kadang suka ada infografik ya. Namanya packaging infografik. Ya, kita lihat nih ya. Jadi dalam packaging itu biasanya suka ada infografik. Kalau kita lihat di sini. Nah ya. Ini ya. Ini contoh-contoh infografik pada packaging. Atau misalnya kalian lihat misalnya di Indomie lah ya, cara memasak mie, itu kan suka ada gambar-gambarnya ya. Iya nggak? Atau misalnya di apa namanya, di cup-nya Starbucks gitu ya. Ini kan ada infografik ya. Infografik on coffee cup. Jadi infografik on packaging misalnya. Kita cari ya. Coba kalian bisa lihat ini misalnya kalau kalian lihat nih. Ini kan contoh infografik yang diterapkan pada packaging. Nah, infografik ini mempercantik packaging juga sama. Nah, dalam kasus majalah, infografik ini juga akan mempercantik majalahnya jadi lebih menarik. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham ya. Jadi untuk materinya hari ini tidak banyak, tapi harus kalian praktekkan, ya harus kalian praktekkan ya hasilnya maksimal. Saya sudah memberikan contoh. Nanti hasil contoh itu kalau kalian bawa ke kampus minggu depan, bisa? Ini ada berapa nih? Jadi ini ada berapa? Ada 19 halaman. Jadi kalian kerjakan 19 halaman. Kemudian kalian bawa ke kampus hasilnya. Paham? Paham, Pak. Paham. Paham. Caranya sudah saya kirimkan. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Itu untuk tulisannya pakai yang itu aja, Pak. Ya, boleh pakai yang ini aja nggak apa-apa. Tapi kalau kalian ganti-ganti juga nggak apa-apa sesuai dengan fotonya, ya. Ya. Baik, Pak. Oke. Ya udah, silakan kalian latihan, terus kemudian saya tunggu minggu depan ya. Mudah-mudahan sudah mulai lancar jalannya, tidak ribet kayak sekarang. Depok memang luar biasa, Depok. Harus Ronaldo, Pak. Apa? Harus Ronaldo itu. Enggak.
Boleh bebas fotonya, ya. Fotonya boleh bebas. Baik, Pak. Ya, oke. Kira-kira dari saya itu saja. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Sampai ketemu minggu depan ya. Baik, Pak. Ya.